Sering nggak sih kita berharap punya rasa percaya diri dan disiplin yang kuat banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun kedua hal itu langkah demi langkah. Yuk, coba kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, aduh malu ah, atau besok aja deh kerjainnya, atau mungkin takut banget bikin salah? Kalau jawaban kamu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi ada kabar baiknya nih, semua itu bukan takdir loh. Percaya diri dan disiplin itu bukan sesuatu yang udah dari sananya, tapi itu adalah skill, keterampilan. Dan namanya juga keterampilan, ya artinya bisa dipelajari, bisa dilatih sama siapa aja, termasuk ya kamu. Oke, pertanyaannya sekarang mulainya dari mana dong? Nah, fondasi utamanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita ubah apa yang kita lakukan, kita harus benerin dulu cara kita mikir. Jadi yuk kita masuk ke pilar pertama, menguasai pola pikir. Salah satu musuh terbesar kita semua, ya ini dia, prokrastinasi. Atau gampangnya, suka menunda-nunda. Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan sekedar males-malesan biasa ya. Ini adalah keputusan sadar buat menunda sesuatu, padahal kita tahu banget akibatnya nanti bisa nggak enak. Dan sering banget akarnya itu ya, balik lagi ke pola pikir kita. Pikiran-pikiran negatif, kayak, aduh susah banget nih. Atau keyakinan yang nggak masuk akal. Itu bisa bikin kita cemas. Ujung-ujungnya, ya udah, kita milih buat nunda aja. Tapi ini nih bagian pentingnya. Kita itu nggak harus jadi korban dari pikiran kita sendiri loh. Kita punya kekuatan buat secara sadar gitu ya, memprogram ulang pikiran-pikiran negatif itu. Mengubahnya jadi sesuatu yang lebih positif dan pastinya lebih produktif. Salah satu cara yang paling praktis buat ngelakuin itu adalah dengan afirmasi positif. Dengerin, ini bukan cuma ngomong kosong atau kata-kata manis doang ya. Kalau kita ulang-ulang ini setiap hari, kita itu sebenarnya lagi pelan-pelan memprogram ulang otak kita biar percaya sama kemampuan diri sendiri. Coba deh lihat beberapa contoh ini. Bayangin gimana rasanya kalau kamu benar-benar percaya sama setiap kalimat ini. Oke, jadi pola pikir yang kuat itu fondasinya udah kita pegang. Sekarang yuk kita bangun pilar kedua di atas fondasi itu, yaitu mengubah pikiran jadi tindakan nyata. Soalnya kan percuma mikir positif kalau nggak ada aksinya, cuma jadi angan-angan doang, betul? Nah, ngomongin soal disiplin, ini bukan tentang maksa diri loh, ini semua tentang strategi yang cerdas. Kita bisa lihat di sini ada 4 langkah. Pertama, harus punya why atau alasan yang kuat. Kedua, mulai dari kebiasaan kecil aja, yang penting konsisten. Jangan langsung yang gede-gede. Ketiga, pakai sistem, jangan cuma ngandelin niat. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih hadiah buat diri sendiri atas kemajuan yang ada. Ini resep jitu buat konsisten. Contoh paling gampang deh, ngomong di depan umum. Wah, ini kan momok buat banyak orang ya. Skill kayak gini tuh nggak datang tiba-tiba dalam semalam, tapi dibangun dari langkah-langkah kecil yang diulang terus-menerus. Kuasai materinya, latihan ngomong depan cermin, sebelum mulai coba tenangin diri dulu. Terus ngomongnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kuncinya itu di prosesnya, bukan hasil sempurna yang instan. Nah, pada dasarnya, semua ini adalah apa yang kita sebut sebagai manajemen diri. Intinya adalah kita pegang kendali penuh atas tindakan kita sendiri. Kita yang mengarahkan diri kita ke tujuan yang kita mau, bukan cuma pasrah aja nerima keadaan. Oke, pilar 1, pola pikir, udah. Pilar 2, membangun kebiasaan, udah juga. Sekarang waktunya pilar ketiga, kita bawa semua itu ke dunia nyata. Kita mulai terlibat aktif. Kenapa? Karena disinilah rasa percaya diri kita yang sesungguhnya diuji, yaitu pas kita berinteraksi sama orang lain. Percaya nggak percaya nih, bahasa tubuh kita itu bisa ngehack otak kita sendiri. Jadi gini, bahkan sebelum kamu ngerasa pede, coba deh berdiri tegak, dada tegap kayak yang ada di sisi kanan. Postur kayak gini tuh ngirim sinyal ke otak, hei aku pegang kendali loh. Dan anehnya, perasaan percaya diri itu nanti bakal ngikutin. Terlibat aktif itu juga kelihatan dari cara kita nanya loh. Orang yang pede itu nggak takut buat bertanya. Mau itu buat minta penjelasan, buat mastiin pemahaman, minta pendapat, atau bahkan buat ngasih pandangan lain yang menantang. Ini nunjukin kalau kita tuh beneran nyimak, kita mikir, dan kita mau berkontribusi. Jadi, pesannya jelas banget, jangan nungguin rasa takutnya hilang baru mau gerak. Justru sebaliknya, bergerak dulu, bertindak dulu, nanti rasa takut itu bakal digantiin sama keberanian. Percaya diri itu bukan sesuatu yang kita temukan pas lagi diem-diem aja, tapi sesuatu yang kita bangun lewat partisipasi aktif. Oke, kita udah ngebahas 3 pilar tadi. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Apa benang merah yang bisa kita tarik dari semua ini? Ini tuh sebenarnya siklus yang nggak ada putusnya. Pertama, kuasai pikiran. Terus, wujudkan dalam tindakan. Dan terakhir, uji semuanya pas lagi berinteraksi. 3 hal ini saling berkaitan, saling ngasih makan satu sama lain.
dan akhirnya menciptakan momentum yang bikin kita terus maju ke depan. Dan perlu kita ingat ya, membangun semua skill ini, pada akhirnya ini bukan soal nyiksa diri. Ini justru adalah bentuk cinta pada diri sendiri, tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Ini komitmen kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Nggak usah mikirin rencana besar buat besok atau minggu depan deh. Coba pikirin, apa satu aja langkah super kecil yang bisa kamu ambil hari ini juga buat memulai perjalanan ini? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.